Suara hati. Renungan hari ini, topik, jangan telat kalau ada perintah Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya, Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah, pasti memiliki kerinduan mendengar suara Tuhan. Demikian pula dengan bapa leluhur kita, Abraham. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Membaca cerita dalam Alkitab, ketika Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, tentulah perintah itu tidak mudah. Bagaimana kalau Tuhan Allah memerintahkan hal yang sama kepada kita? Pastilah kita bergumul secara emosional dan berkata, "Mengapa demikian Tuhan?" Peki kita kepada Tuhan. Kalau bisa kita berpikir untuk mengulur waktu. Tetapi dalam Alkitab, kita tidak menemukan catatan bahwa Abraham berusaha mengulur-ulur waktu agar Ishak tidak jadi dipersembahkan. Melainkan keesokan harinya, Abraham bangun pagi-pagi dan segera bergegas mentaati perintah Tuhan Allah itu. Saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah pasti memiliki kerinduan mendengar suara Tuhan. Demikian pula dengan bapa leluhur kita, Abraham. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Membaca cerita dalam Alkitab, ketika Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, tentulah perintah itu tidak mudah. Tetapi, Abraham mentaati Tuhan Allah berdasarkan perintah yang ia dengar dengan jelas dan berotoritas dari Allah. Abraham tidak berulang bertanya kepada Tuhan Allah untuk memperjelas perintah itu. Siapa tahu perintah itu salah dengar oleh Abraham. Tetapi wahyu itu tidak disampaikan berulang, namun cukup bagi Abraham untuk segera melakukan dan taat kepada perintah. Lalu bagaimana pada masa kini? Tuhan Allah telah menyatakan kehendak-Nya secara lengkap dan cukup jelas bagi kita, yaitu melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu, kita tidak menantikan perintah lain di luar firman, melainkan kita dipanggil untuk tunduk dan taat pada apa yang telah Tuhan Allah nyatakan. Tuhan Allah tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya sendiri, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kita dinyatakan dengan mempercayai dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang telah tertulis. Misalnya, perintah untuk mengasihi orang-orang sulit, perintah untuk memberi bagi pelayanan Injil dan jemaat yang membutuhkan, atau perintah untuk mengampuni orang yang sudah sangat menyakiti kita. Dalam Injil Yohanes, bahwa perkataan Tuhan Yesus dituliskan sebagai perintah untuk kita semua, yaitu, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita tahu ada banyak perintah sulit di dalam Alkitab. Dan marilah kita pelajari dengan seksama bagaimana kita mentaati perintah Tuhan Allah dengan segera. Jika kita terus bernegosiasi dengan Tuhan untuk menghindari perintah-Nya yang sulit itu, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Sebab dalam kitab Yakobus dituliskan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Yakobus 2 ayat 17. Iman bertumbuh lebih kuat saat kita mewujudkan dalam bentuk tindakan. Dan saat kita lebih cepat dalam menaati Tuhan, kita akan terbiasa mengutamakan perintahnya di atas ketakutan, keraguan, dan ilustrasi pribadi kita. Karena itu, marilah kita seperti pemazmur, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Mazmur 119 ayat 60. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang agak lambat bereaksi dalam menanggapi sesuatu. Salam sukacita saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.